Berbicara tentang efek komunikasi, itu bisa diharapkan atau tidak diharapkan oleh si komunikator. Nah, jadi kita perlu juga mengetahui sebenarnya apa saja sih tujuan komunikasi itu. Artinya, kalau kita berbicara tujuan komunikasi, berarti efek apa yang diharapkan oleh si komunikator. Baik, kita akan bahas lebih lanjut tentang tujuan komunikasi ini. Kalau kita mengacu pada pendapat Berlo, itu tujuan komunikasi itu terdiri dari 3 tujuan. Yang pertama adalah tujuan memberitahu. Artinya menyampaikan sesuatu hal bisa berupa gagasan, bisa berupa pikiran, bisa berupa perasaan, dan sejenisnya. Kalau tujuannya sekedar memberitahu, maka tentu efeknya adalah menjadikan orang tahu kan. Dan tujuan memberitahu ini yang paling umum kita ketahui, yaitu misalnya melalui surat kabar, televisi, atau media lainnya yang menceritakan kejadian di suatu tempat misalnya. Itu sekedar memberitahu. Kemudian yang kedua adalah tujuan membujuk, yaitu untuk mengubah perasaan atau emosi dari tidak suka menjadi suka. Jadi efek yang ditimbulkan dengan pesan-pesan bujukan ini tentu lebih kepada perasaan atau sikap seseorang, ya. Atau yang disebutnya dengan persuasi kalau dalam komunikasi massa, ya. Jadi persuasi inilah kaitannya dengan tujuan untuk membujuk orang lain. Untuk apa? Supaya mengikuti kehendaknya atau mengikuti keinginannya, maksudnya keinginan sumber tentu saja, ya, pada diri si penerima pesan. Kemudian yang ketiga adalah tujuan untuk menghibur atau untuk membuat orang senang atau menyenangkan orang lain, ya. Jadi tujuan menghibur itu tentu saja tidak semata-mata dicontohkan dalam bentuk hiburan, musik, film, dan seterusnya. Tetapi dalam komunikasi antara persona atau antara seseorang dengan orang lain pun bisa mempunyai tujuan untuk menghibur, ya. Ya, misalkan contohnya ketika ada teman kita yang sedang berduka, maka kita berusaha untuk menghibur, kemudian untuk membesarkan hatinya, untuk katakanlah untuk lebih tegar, ya, dengan bercerita hal-hal yang ringan-ringan, mungkin yang lucu-lucu, ya, sehingga untuk memberikan kesan yang menghibur. Oke, kalau tadi Berlo ini hanya membatasi pada tujuan yang dianggap dasar sekali, ya, maka kalau kita mengutip pendapat De Vito, dia membaginya menjadi 4 tujuan komunikasi. Nah, ini tentu terkait dengan perhatian dari De Vito ini yang lebih menitik beratkan pada komunikasi interpersonal, gitu ya, atau komunikasi antar manusia, sesuai dengan buku yang dia tulis, yaitu tentang human communication atau komunikasi antar manusia, ya. Yang pertama adalah penemuan diri, ya. Melalui komunikasi dengan orang lain, seringkali
akan menyadarkan kita siapa saya. Kira-kira seperti itulah penemuan diri itu ya. Begitu pula dengan komunikasi, kita selain lebih mengenali diri kita sendiri, tapi juga kita akan bisa lebih mengenal orang lain. Ya. Kemudian juga yang tujuan yang kedua, ini sebenarnya masih dalam konteks komunikasi antar pribadi atau interpersonal, yaitu untuk memulai dan memelihara hubungan dengan orang lain. Ya. Jadi dalam komunikasi antar personal itu, sebelum kita membina hubungan dengan orang lain, maka kita harus mulai dengan komunikasi yang biasanya itu lebih tidak personal. Ya, bagaimana kita bisa komunikasi secara interpersonal kalau orang yang kita ajak bicara belum kita kenal sama sekali, misalkan di kereta, di pesawat, di kendaraan umum lainnya lah pokoknya lah. Jadi suasananya masih suasana yang non personal ya. Dan disitulah biasanya kita memulai mengenal, dan kalau sudah akrab, sudah saling kenal dan sudah mulai terjalin kontak, maka kita akan berusaha untuk memelihara hubungan itu bisa bertahan lagi ya. Dan ini kalau kita ilustrasikan yang paling sederhana nih, kalau di kalangan anak-anak muda ya, masa-masa berpacaran itu pasti menggunakan strategi pendekatan yang seperti ini ya. Mulainya bagaimana, kemudian bagaimana mulai pendekatannya, dan kalau sudah mulai kenal, dia mencoba untuk memelihara hubungan tadi sampai meningkat hubungannya, dan pada akhirnya akan terikat dalam hubungan yang lebih formal. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengubah perilaku. Dan ini mengubah perilaku ini ada kaitannya dengan tujuan yang kedua kalau menurut Berlo, yaitu membujuk ya, atau persuasi. Tetapi pengertian perilaku itu mencakup pengetahuan, mencakup sikap dan tindakan orang lain. Jadi kalau kita ingin meminta seseorang melakukan sesuatu, maka kita harus berkomunikasi dengan orang tersebut kan. Kemudian untuk menambah pengetahuan, meningkatkan pengetahuan, maka kita perlu komunikasi. Ya kuliah ini kan atau sekolah atau menjadi mahasiswa ini kan dalam rangka menambah pengetahuan kan. Jadi pendidikan itu adalah proses komunikasi yang lebih diformalisasikan ya dalam unit-unit pendidikan, dari mulai TK, sekolah, perguruan tinggi, itu kan ruang-ruang di mana kita bisa menerima pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir adalah tujuan bermain dan menghibur diri. Jadi ada ungkapan yang kalau tidak salah, kalau di bidang ekonomi kan kita mengenal istilah manusia itu katanya Homo economicus. Homo economicus. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang bermain atau Homo ludens. Jadi komunikasi itu juga bertujuan untuk dalam rangka bermain dan menghibur diri. Maka tidak heran kalau banyak permainan-permainan yang berdimensi komunikasi ya. Jadi aspek komunikasinya sangat kental sekali dalam permainan itu ya.
berbalas pantun misalnya, itu kan komunikasi juga kan. Nah, itu yang dikemukakan oleh Joseph DeVito ya, dengan 4 tujuan komunikasinya. Terakhir, tujuan komunikasi yang dikemukakan oleh Jobs dan Moss. Mereka membaginya menjadi 5 ya. Yang pertama itu memberi pemahaman yang tepat bagi komunikan. Jadi ini ada kaitannya dengan tujuan yang pertama menurut Berlo ya. Kemudian yang kedua, menyenangkan pelaku-pelaku komunikasi. Ini juga sejalan dengan pendapat DeVito yang terakhir ya. Kemudian yang ketiga, mempengaruhi sikap komunikan. Yang keempat, memperbaiki hubungan antara manusia. Jadi ini juga sejalan dengan yang dikemukakan oleh DeVito tentang bagaimana misalkan memulai dan memelihara hubungan. Ini kaitannya dengan komunikasi interpersonal juga. Dan yang kelima, mempengaruhi tindakan komunikan ke arah yang diharapkan komunikator. Nah, kalau bahasanya DeVito ini mengubah perilaku. Jadi mengubah perilaku ini dipisahkan di dalam tujuan mempengaruhi sikap komunikan dan mempengaruhi tindakan komunikan. Baik, jadi itulah 3 pendapat yang berkaitan dengan tujuan komunikasi. Jadi dalam setiap situasi komunikasi ya, dimanapun dan kapanpun tidak akan pernah lepas dari tujuan-tujuan yang disebutkan tadi ya. Jadi tergantung konteks komunikasinya. Nah, apa itu konteks komunikasi? Kita akan lihat pada slide berikutnya. Konteks komunikasi ini perlu kita ketahui juga ya. Mengapa? Karena komunikasi itu bisa berlangsung atau muncul dalam beberapa situasi ya, yang tentunya berbeda satu sama lainnya. Ada juga yang mengkaitkan konteks komunikasi itu dengan tingkatan-tingkatan komunikasi atau level-level komunikasi. Dan ini bisa dilihat dari sisi berapa banyak orang yang terlibat dalam proses komunikasi tersebut. Kategori yang paling umum di dalam konteks komunikasi itu bisa kita bagi menjadi 6. Yang pertama yang sudah kita singgung sebelumnya di dalam membahas definisi komunikasi, yaitu komunikasi intrapribadi. Yaitu komunikasi yang terjadi pada diri kita sendiri ya. Melalui berpikir, melalui merenung, melamun, dan sebagainya ya. Jadi siapa sumbernya, siapa penerimanya? Ya tentu kita sendiri ya. Melalui otak kita, melalui sistem saraf kita, itu semua yang bekerja satu sama lain di dalam proses komunikasi antar pribadi. Kemudian yang kedua adalah komunikasi intrapribadi ya. Kemudian yang kedua adalah komunikasi antar pribadi atau interpersonal. Jadi bisa antar 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang ya. Jadi bisa 2 orang, bisa 3, 4, 5 komunikasi antar pribadi itu ya. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi kelompok. Ini sama, komunikasi kelompok juga bisa melibatkan 3 orang,
Yang membedakan dengan komunikasi antar pribadi, kalau komunikasi kelompok itu sudah jelas tujuannya atau sudah jelas memiliki tujuan bersama. Kemudian yang keempat adalah komunikasi publik. Jadi semua bentuk komunikasi yang melibatkan banyak orang di tempat yang sama itu kita sebutnya sebagai komunikasi publik. Kemudian yang kelima adalah komunikasi organisasi, yaitu semua komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi formal, di mana ada struktur hierarkis di dalam suatu organisasi tersebut sehingga menyebabkan komunikasi yang berlangsung itu lebih terkait dengan struktur hierarki, terkait dengan kedudukan, peranan dari masing-masing individu dalam organisasi ya. Dan suasananya tentu saja dalam suasana yang lebih formal ya. Kemudian yang terakhir adalah komunikasi massa, yaitu komunikasi yang menggunakan perantara atau sarana media massa, misalkan melalui radio, surat kabar, televisi, bahkan melalui internet yang sekarang sering atau paling kita sering gunakan, itu kita sebut sebagai komunikasi massa. Nah, kita sudah sampai pada bagian yang terakhir, yaitu tentang hambatan komunikasi. Jadi keberhasilan komunikasi atau kesuksesan berkomunikasi itu tentunya tidak semudah seperti kita membalik telapak tangan ya. Itulah sebabnya mengapa banyak konflik misalnya atau banyak masalah di dalam masyarakat itu sering bersumber pada komunikasi. Karena kenapa? Karena komunikasi itu banyak sekali rintangannya, banyak sekali hambatannya. Baik dalam konteks perorangan maupun kelompok, apalagi dalam konteks yang lebih luas, misalkan menggunakan media massa, tentunya akan makin banyak hambatan yang ditemuinya. Ada banyak kategorisasi tentang hambatan komunikasi ini, tetapi yang paling sering dikemukakan atau ditulis oleh para ahli ini bisa dikelompokkan, bisa menjadi 6 jenis hambatan. Yang pertama, hambatan yang bersifat fisik. Jadi kalau hambatan yang berkaitan dengan hambatan fisik, itu barangkali bisa kita ilustrasikan ketika kita berbicara dengan orang lain yang terhalang oleh cermin atau kaca jendela ya. Walaupun kita bersuara sekeras apapun, karena ruangan itu semuanya tertutup, maka suara kita tidak akan terdengar ya. Hanya yang tampak bagaimana kita menggerakkan bibirnya saja, sementara kata-katanya sendiri tidak terdengar. Karena apa? Karena gelombang suara itu terhalang oleh cermin itu ya, atau apalagi oleh tembok gitu ya. Itulah yang kita maksudkan dengan hambatan fisik. Kemudian yang kedua, ini lebih kepada personal atau orang-orang yang berkomunikasi, yaitu hambatan psikologis, hambatan kepribadian ya. Ada orang-orang tipenya yang sangat terbuka atau ekstrovert sehingga dia senang sekali berbicara misalkan ya. Tapi juga ada orang yang sifatnya pendiam atau introvert ya. Itu berkaitan dengan kepribadian orang ya. Hambatan psikologis bisa juga kalau orang sedang emosi, kalau orang sedang berduka, itu juga akan menghambat proses komunikasinya. Dan yang ketiga adalah hambatan budaya atau hambatan sosiologis ya. Kadang-kadang kita sungkan berbicara dengan orang yang lebih
tinggi statusnya atau kedudukannya misalnya. Itulah hambatan budaya. Dan yang keempat, yang kita sebut dengan hambatan bahasa atau hambatan semantik, ini tergantung pada penguasaan bahasa ataupun kosakata yang kita miliki, ya. Karena kalau kita tidak mengerti apa yang dikatakan orang, maka komunikasi itu tidak akan berjalan sebagaimana mestinya, kan. Dan yang kelima adalah hambatan kecakapan teknologi. Ini hambatan yang relatif baru, ya, dirasakan belakangan ini. Misalkan dalam berkuliah daring ini juga sangat tergantung pada kecakapan kita menggunakan teknologi, ya. Bagi dosen juga merasakan memberikan materi kuliah secara daring itu merasa lebih berat, ya, lebih sulit, sehingga banyak energi yang harus dikeluarkan. Sangat berbeda ketika memberikan kuliah yang langsung tatap muka di kelas, ya. Jadi itu kaitannya dengan kecakapan menggunakan teknologi, ya. Dan yang terakhir adalah hambatan lingkungan, ya. Lingkungan ini tentu termasuk juga lingkungan sosial, lingkungan alam sekitarnya, ya. Atau bisa saja banyak gangguan-gangguan yang muncul kalau kita misalkan berbicara dengan seorang di tempat yang ramai misalnya. Maka di situ muncul apa yang kita sebut kemudian dengan istilah noise, ya. Jadi noise itu adalah gangguan yang membuat pesan kita itu tidak mudah diterima atau ditangkap, ya. Nah, noise ini nanti akan disinggung pula dalam kuliah-kuliah berikutnya, ya. Atau di dalam model-model komunikasi yang nanti akan dibahas pada pertemuan sesi berikutnya. Demikianlah barangkali yang bisa kita bahas pada kesempatan pertemuan ini, ya, tentang proses komunikasi antar manusia, ya. Dari sisi pengertiannya sudah kita bahas, kemudian definisinya juga, kemudian bagaimana proses dan elemen komunikasi, setelah itu juga tujuan-tujuan komunikasi, konteks-konteks komunikasi dan hambatan komunikasi, ya. Dengan 5 subpokok bahasan ini, mudah-mudahan Anda pada pembahasan berikutnya akan lebih mudah mengikutinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.